Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep bilangan eksponen, peruntukan untuk kelas 10 IPA. Nah, coba kamu ingat lagi pelajaran di SMP. Jika A pangkat N, maka kalau dijabarkan menjadi A kali A kali A sampai A. Nah, berapa kali dia? Itulah menjadi pangkatnya, N kali. Nah, biasanya di sini A kita sebut dengan bilangan pokok. Misalkan ada 2 pangkat 3, berarti 2-nya adalah bilangan pokok. Sedangkan si N merupakan eksponen ya. Eksponen atau yang biasa kita dengar pangkat. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat eksponen. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Ingat, kalau dia bentuknya perkalian, pangkatnya ditambah. Tapi kalau dia berbentuk pembagian A pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. M kurang N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Dan sifat yang ketiga, A dikali B pangkat N ya, A kali B nya dikurung pangkat N, maka sifatnya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Dan yang nomor 4, yang tadi perkalian ya, sekarang pembagian. A per B pangkat N, maka sifatnya A pangkat N per B pangkat N dengan syarat B tidak sama dengan 0. Sifat yang kelima, kita lihat di sini, A pangkat M pangkat N. Nah, berlapis pangkatnya menjadi A pangkat M dikali N. Nah, kalau begitu contohnya dia dikali pangkatnya ya. Sedangkan sifat nomor 6, bila A pangkat 0 maka hasilnya 1, asalkan A-nya itu tidak 0 ya. Berarti A pangkat 0 adalah 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat min N. Nah, A pangkat min N berubah menjadi A pangkat N di bawah ya, 1 per A pangkat N, asalkan A-nya tidak sama dengan 0. Sifat yang ke-8, 1 per A pangkat min N. Nah, kebalikan dari nomor 7, maka dia bisa menjadi positif, asalkan dia dipindah ke atas, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, X pangkat 4 dikali X pangkat 7. Sepertinya ini soal yang mudah ya. Kita bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama. Berbentuk perkalian itu. Nah, berarti pangkatnya ditambah. 4 tambah 7. Berapa hasilnya? X pangkat 11. Ya, selesai. Sekarang contoh soal yang kedua, yaitu 5 per Y pangkat min 8. Nah, bisa kita gunakan sifat eksponen yang nomor 8. Caranya bagaimana? Kita pisahkan saja 5 kali 1 per Y pangkat min 8. Maka Y pangkat min 8-nya bisa menjadi positif, naik ke atas, 5Y pangkat 8. Sekarang contoh soal yang ketiga, A pangkat 4 kali B pangkat min 3 per A pangkat min 1 B pangkat 2. Kita bisa menggunakan sifat eksponen yang nomor 2. Ya, di situ ada A sama A di bawah dibagi, berarti ya kalau dibagi pangkatnya
Ingat, dikurang 4 kurang min 1 dikali B pangkat min 3 dikurang 2. Oke. Nah, 4 dikurang min 1 itu hasilnya 5. A pangkat 5 kali B pangkat min 5. Supaya tidak ada pangkat yang negatif, berarti A pangkat 5 dikali seper B pangkat 5. Paham ya contoh soalnya? Sekarang coba kerjakan di catatan atau bisa kamu komen di bawah berapa sih hasil dari soal ini. Yang pertama 3x pangkat 2 kali x pangkat 4. Yang nomor 2-nya A pangkat 2 B pangkat min 3 per A pangkat min 5 B pangkat min 1 ya. Bisa dijawab di kolom komentar. Sekarang Ibu punya soal, jika X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 2, maka hitunglah. Ada 2 soal. Soal yang pertama yaitu hitung 2Y pangkat min 3 dikali X pangkat 2 dan B. Di situ soalnya adalah X pangkat min 2 per Y. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita lihat. 2Y pangkat min 3 X pangkat 2. Ingat bahwa Y itu adalah 2. 2 pangkat min 3 dikali X tadi adalah 5. Min 5 maksudnya ya. Min 5 pangkat 2. Nah, kita buat 2 pangkat min 3 itu menjadi pangkatnya positif. 2 kali seper 2 pangkat 3 dikali min 5 pangkat 2 hasilnya 25. Nah, berarti 2 dikali 1/8 dikali 25. Nah, karena 2 dengan 8 bisa kita habis bagi, maka bisa kita coret menjadi 4 8-nya ya. Berarti 1/4 kali 25, 25/4. Kalau kita sederhanakan menjadi 6 1/4. Itulah hasilnya. Sekarang soal yang kedua, X pangkat 2 min 2 per Y ya. Ingat X itu adalah min 5 pangkat min 2 per 2. Kita buat di sini pisahkan 1/2 dikali 1 min 5 pangkat 2. Jadi positif ya pangkatnya karena dia dipindah ke bawah. Nah, 1/2 dikali 1/25. Karena min 5 pangkat 2 ya hasilnya 25. Berarti tinggal kali saja 1/50. Itulah hasil dari soal yang kedua. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan latihan ya. Latihan 1.2 di buku cetak ya, di buku cetak. Dan kamu kirimkan hasil kamu berbentuk foto atau dokumen PDF melalui email. Nah, email Ibu di sini adalah ririnherlinalubis@gmail.com ya. ririnherlinalubis@gmail.com. Dan jangan lupa kamu kirim identitas diri kamu berupa nama dan kelas ya. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas di email kamu. Selamat mengerjakan semuanya. Sampai jumpa minggu depan.